Halo, perkenalkan nama saya Farel Nerian Santoso dengan NIM 102042400499 dan hari ini saya akan menjelaskan exception di Java. Yang pertama itu adalah pengenalan exception. Exception itu sendiri adalah masalah yang terjadi ketika sedang menjalani sebuah program yang dapat menyebabkan program berhenti secara mendadak atau crash dan akan memunculkan pesan error. Hierarki dari exception terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat ditangani dan tidak dapat ditangani. Contoh yang dapat ditangani itu adalah file not found exception dan illegal argument exception. Lalu ada contoh yang tidak dapat ditangani yaitu out of memory error dan stack overflow error. Selanjutnya ada jenis exception. Yang pertama itu ada check exception, yaitu jenis exception yang harus ditangkap atau dideklarasikan menggunakan throws. Contohnya IO exception dan SQL exception. Yang kedua ada unchecked exception, yaitu adalah jenis exception yang tidak wajib ditangkap atau dideklarasikan, serta merupakan turunan dari runtime exception. Contohnya itu ada null pointer exception dan array index out of bound exception. Selanjutnya ada block try catch dan multiple try catch. Try catch berfungsi sebagai jaring pengaman. Lalu kode yang berpotensi error ditulis dalam try. Gunakan catch untuk menangani exception. Alur program akan lompat ke catch begitu exception terjadi di try. Yang terakhir itu ada catch harus diurutkan berdasarkan exception paling spesifik ke yang paling umum. Lalu ada penggunaan multiple catch. Yang pertama, satu try bisa memiliki banyak catch. Yang kedua, urutkan dari exception paling spesifik ke yang paling umum. Yang ketiga, tangani error berbeda dengan catch yang berbeda. Selanjutnya ada block finally, throw, and throws. Block finally adalah langkah pembersihan yang harus dilakukan. Cocok untuk membersihkan resource seperti file dan koneksi. Karakteristik dari block finally, yang pertama itu ada dijalankan setelah try catch, dan yang kedua itu ada tetap berjalan walaupun tidak ada error. Lalu selanjutnya ada throw, yang berfungsi untuk melempar exception secara manual, dan throws yang berfungsi untuk memberitahu metode bahwa exception dapat terjadi. Selanjutnya ada custom exception yang dibuat karena exception yang sudah ada di Java terkadang tidak cukup untuk mewakili error yang ada. Fungsinya agar error terlihat lebih jelas dan spesifik dan program lebih mudah dipelihara. Lalu ada alur pembuatan custom exception. Yang pertama itu buat kelas exception baru. Yang kedua lempar exception dengan throw. 3 deklarasi throw dengan method jika perlu. Dan yang keempat tangkap dengan try catch. Lalu ada best practice dan kesalahan umum. Best practice yang pertama itu ada tutup resource setelah digunakan. Yang kedua ada tangani exception spesifik. Yang ketiga berikan pesan error yang jelas. 4. Tidak menggunakan exception untuk alur normal. Dan yang kelima, jangan abaikan exception. Lalu ada kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama itu ada mengabaikan exception yang ditangkap. Kedua, menangkap exception yang terlalu umum. 3. Menggunakan exception sebagai logika normal. Dan keempat, tidak menutup resource. Halo, perkenalkan nama saya Farel Nerian Santoso dengan NIM 102042400499 dari kelas SI S1 KJ 2402. Hari ini saya akan mendemonstrasikan 3 fitur penting dalam penanganan error di bahasa pemrograman Java. Yang pertama itu kita membuat metode divide atau membagi untuk membagi 2 angka. Metode ini menggunakan blok try catch untuk menangani pembagian dengan 0. Jika pengguna mencoba membagi angka dengan 0, maka program akan menampilkan pesan error tanpa menyebabkan crash. Contohnya di sini kita memanggil divide, di dalamnya ada 0 dan 10, yaitu 10 dibagi 0. Program akan menampilkan error tidak bisa membagi dengan 0. Kedua, kita membuat metode open file yang mencoba membuka dan membaca isi file menggunakan scanner. Jika file tidak ditemukan, maka file not found exception akan ditangani dan pesan error akan ditampilkan kepada pengguna. Sebagai contoh, kita di sini mencoba membuka file bernama contoh.txt dan tidak ada, maka pengguna akan diberitahu bahwa file tidak ditemukan seperti
pada dalam terminal berikut. Lalu yang terakhir kita membuat custom exception bernama negative number exception yang digunakan untuk metode faktorial untuk menangani kasus saat pengguna memasukkan angka negatif karena faktorial tidak didefinisikan untuk bilangan negatif. Kita membuat exception sendiri untuk menangani skenario tersebut. Dengan ini, program berjalan dengan aman dan juga memberikan informasi yang jelas kepada pengguna ketika terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak telah menonton.